Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu lagi di malam hari ini dengan LC Leuweung Channel. Dan sesi tema kita di malam hari ini yaitu tentang kisah misteri. Dan kebetulan malam hari ini kita kedatangan tamu dari daerah Jakarta, si Mas Bro ini, yang akan menceritakan kisah-kisah perjalanannya sekisaran berapa tahun, Mas? 1 tahun kurang lebih lah ya, kurang lebih, sampai memasuki ke dunia hitam dan akhirnya mendapatkan hidayah gitu sampai sekarang. Makanya dipertemukan dengan saya gitu malam hari ini. Dan kebetulan mungkin langsung aja kita ceritakan perjalanan hidup si Mas Bro ini. Mungkin tadi sempat ngobrol dulu kita ya. Gue mau nanya dulu nih, selama perjalanan tentang dunia hitam di Gunung Tunggal Rangkas Bitung, Mas. Coba bisa diceritakan gitu, Mas. Awalnya kan saya mengalami kebangkrutan. Dalam usaha apa tuh, Mas? Usaha dalam bidang pertambangan. Mengalami utang banyak, keluarga hancur. Yeah. Terus saya sharing-sharing teman. Nah, teman itu ada yang ngasih solusi dari pesugihan. Nah, terus akhirnya sampai terjerumus gitu sih, Mas. Sampai ke dunia pesugihan gitu. Terus selama di Gunung Tunggal itu di Rangkas Bitung, Mas, berarti si Mas tersebut sampai terjun gitu ke lokasi keramat tersebut gitu. Sampai terjun 3 hari 3 malam dari situ. Berarti temennya itu menawarkan alih-alih dengan kekayaan buat si Mas gitu, nyari pesugihan gitu. Iya, benar. Bisa diceritakan, Mas, di lokasi tersebut gitu? Ya, Pas ritual-ritual di sana gitu. awal mulanya bertemu dengan orang tua dulu, Kuncennya. mungkin di sana kan sowan di mana kita apa gitu. Dia langsung ngobrol, enggak, saya lagi dalam kesulitan ekonomi, lagi terlibat Iya. dari kekayaan. Semuanya jauh lah. Emang Masnya mau pesugihan apa? Ya kalau saya apa saja yang Penting hasil lah ya, penting pulang hasil, bawa uang gitu. pulang bawa uang. Tuh, terus kita belanja sesajennya kan, pasar belanja malam hari langsung naik ke kaki Gunung Tunggal itu. Di situ ada satu makam keramat. Iya. Dan Mungkin makam keramatnya jangan disebutin aja ya, Mas. Iya. Privacy kan itu bukan. Lanjut, Mas, coba. dulu di sana saya pada awalnya datang sebelum maghrib. Setelah maghrib jam setelah isya baru mulai ritual itu. Itu di kayak ada tempat saung-saung emang khusus buat pesugihan. Kayak punden kayak gitu, Iya, kayak pendopo punden. gitu. Nah di situ sesaji disiapkan semua, dupa dimulain. Terus saya di situ baca wiridan, baca yang dikasih orang tua itu, Suatu amalan itu suatu amalan. suruh dibaca gitu. Awalnya tidak terjadi apa-apa, Mas. Jam Terus 8 sampai jam 10 itu tidak terjadi apa-apa. Nah, jam 11 itu baru ada penampakan kayak kuntilanak, iya. pocong, semacam sejenis gitu semua. Nah, pas malam pertama itu sudah dilalui, cuman banyak godaan ketemu penampakan kayak gitu. Terus jam 2 saya dijemput orang tua Sama kuncennya. sama kuncennya itu suruh pergi dari situ dulu, istirahat, besok dilanjut lagi gitu. Berarti ada malam kedua gitu, Ada malam buat kedua ritual selanjutnya gitu. Malam ketiga gitu. Sampai malam ketiga. Di malam kedua itu ketemu makhluk apa aja gitu, Mas? Kalau di malam kedua itu saya ketemunya sama ular besar. Ular besar, kayak siluman lah Kayak gitu. siluman gitu. Itu dalam yang malam kedua itu ketemu ular, ada ini gak dia alih-alih menawarkan gitu, Iya, entah dia itu uang atau emas
istilahnya langsung kita langsung sugih gitu. Ya dia menawarkan emas, dia kan pertama melilit badan saya dan kepala ular itu persis depan muka saya. Dia menawarkan datang ke sini mau ngapain, saya ngomong mau mencari uang. Terus dia tiba-tiba itu datang bayangan anak saya di wajah ular itu, anak saya lagi disiksa. Nah sampai situ saya nggak berani karena kan saya kan emang mencari itu tidak ya mau buat intinya si emas ini kan dalam arti kaya, banyak uang kan buat keluarga juga kan, buat anak cucu, istilahnya anak cucu si emas untuk kedepannya gitu. Walaupun kaya ya, misalkan si emas kaya banyak uang, anaknya mungkin mau dipinta sama si ular itu gitu buat tumbal lah intinya gitu kan. Terus pada si emas nolak gitu. Nolak ya, pada akhirnya saya teriak manggil kuncen itu. Terus sempat saya juga di situ kan sempat lemas karena melihat anak saya nggak tahu gimana di itu kan. Dikasih ya disembuhkan juga sama kuncen. Iya. Saya dibawa ke nanyain gimana terus saya jawab, Mbak memang tadi saya dikasihnya mulut putih bawa uang sama emas, tapi kok ada wajah anak saya yang dipegang. Mbah kok kenapa yang munculnya anak saya? Iya mas, kalau sampai mengambil jalan pintas pasti yang diambilnya anak. Kan saya bilang ke kuncinya, Mbah saya nggak mau sampai meninggalkan anak saya. Kalau bisa diri saya sendiri yang dikembalikan. Kuncinya juga bilang, emang kalau di sini nggak bisa kalau berdiri sendiri. Paling yang diambil anak. Dia juga satu tahun sekali ntar masih berarti dalam arti misalkan seumpamanya diambil lah uang tersebut gitu atau emas tersebut sama si emas, dia dalam setahun sekali itu anak kita pasti diambil oleh dia satu persatu keluarga kita diambil. Berarti kalau satu persatu dalam satu tahun kemungkinan ya kalau anak si emas sudah habis, misalkan si emas punya anak 3 dalam jangka 3 tahun, nanti selanjutnya next bisa jadi dalam arti si emas juga dong sendiri, akhirnya sendiri pasti ke situ kayaknya gitu. Iya emang bener. Jangan lama kayak gitu. Buat apa kita kan banyak uang gitu kan, dalam arti mengorbankan anak gitu kan. Kita kan usaha dalam arti buat anak kita gitu kan, buat keluarga kita. Intinya dalam arti kurang bagus lah intinya kayak gitu, nggak baik lah. Oke, next langsung ke pengalaman si Mas yang berikutnya. Kulon Progo, Pandan Segegek, Jawa Tengah. di Jawa Tengah Mas ya. Itu sama pesugihan juga sih Mas, ngambil jalur pesugihan juga. Pesugihan juga itu. Gini Mas, itu di Kulon Progo, di Pandan Segegek itu si Mas mau ngambil jalur apa tuh? Pesugihan kayak gimana gitu? Pesugihan yang saya carikan jual umur atau kontrak umur saya sendiri. Oh, berarti dalam arti si Mas selama perjalanan dari Gunung Tunggal sampai ke Kulon Progo, intinya si Mas jual umur si Mas gitu. Iya. Dalam arti ditarget si Mas gitu. Iya, sama si Oke Mas, terus lanjut. Ya pengalaman saya kedua kan ke Pandan Segegek di Kulon Progo itu. Ya sama, awalnya juga kan silaturahmi dulu di rumah kuncen. Iya. Nah di sana itu harus puasa muti selama 3 hari. 3 hari puasa. Kita menepi di sana, ada suatu gubuk dekat pantai di situ. Oh berarti di pesisir Mas, pinggir pantai gitu. Itu sendiri sih Mas? Saya sendiri. Berarti si kuncen tersebut cuma nganter si Mas doang ke lokasi tersebut gitu. Lalu setelah itu si Mas ritual sendiri gitu. Di bibir pantai berapa malam Mas? Di situ tuh 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Puasa muti. Ntar kalau setiap maghrib si kuncen datang bawa nasi putih dan air. Oh berarti selama si Mas puasa udah disediain oleh kuncen tersebut ya. Misalkan sahurnya atau mau buka puasanya dianterin sama si kuncennya gitu. Ketemu makhluk gaib apa aja Mas? Kalau saya ketemu sosok Gondoruo. Ya, Gondoruo. Sama itu kayak ada kereta kencana datang. Dan terakhir itu ketemu Buddha hijau. Buto.
Itu yang terakhir. Hmm. Penawarannya apa aja nih? Penawarannya sama, ujung-ujungnya yang dilihatin itu anak. Oh, sama berarti kisahnya kayak di Gunung Tunggal tadi ya Mas ya. Berarti dia alih-alih menawarkan uang tersebut seperti emas gitu, barter kayaknya gitu Iya, ya. barter. Si emas bawa uang, dia ngambil anak si emas gitu. Intinya ke situ mungkin ya Mas ya. Terus ada penawaran apa lagi tuh dari apa si sosok Buto? Si Buto itu kan ya dia itu mencangking anak saya itu. Oh, jadi si anak si emas tuh diangkat sama Buto tersebut gitu. Berarti udah ada ancaman dong di situ Iya, juga kan. itu ketika saya setuju, iya saya mau ngambil uang itu, langsung anak saya diambil. Terus ada kejadian aneh apa aja di situ? Kejadiannya ya banyak lah mungkin beberapa sama ya, kalau cerita di sana ya sampai merinding juga ya Mas ya. Berarti itu benar-benar pengalaman pahit betul ya Mas ya. Terus selama perjalanan di Kulon Progo di Pandan Segeget itu Mas, si kuncennya itu selama si Mas mau balik itu intinya di situ udah gagal lah gitu kan ya si Mas. Itu terakhir itu saya pas 3 hari itu pingsan Mas. Oh di sana di dalam itu, gubuk itu, di gubuk di tempat ritual itu. Terus si kuncen yang bawa saya sadar juga udah di rumah kuncennya. Berarti si Mas udah nggak sadarkan diri. Berarti udah nggak sadar di lokasi pas ritual tersebut. Sadar udah berada di rumah kuncen tersebut. Gitu. Terus si kuncennya dalam arti si Mas kan otomatis yang ritual yang di Kulon Progo itu kan gagal nih ya. Iya. Ada alih-alih lagi nggak? Mungkin Mas kalau mau ritual lagi nggak apa-apa gitu silahkan. Apa atau mungkin si Masnya yang nolak gitu? Saya yang nolak. Karena si Mas tersebut dipinta lah oleh makhluk gaib itu ya. Berarti batal lah gitu intinya ritual tersebut gitu Mas ya. Terus lanjut ke keramat Pantai Karangkusumo Yogya ya Mas ya. Ini yang ketiga mungkin ya pengalaman si Mas, perjalanan si Mas nyari pesugihan gitu ya. Di Pantai Karangkusumo ini di keramat apa aja Mas? Kalau di Pantai Karangkusumo itu saya di pinggir pantai Mas. Oh berarti sama kayak di Kulon Progo tersebut ya Mas ya? Iya. Di pesisir gitu. Ada kayak punden atau gubuk? Ya, kayak gua apa gua? Enggak. Kayak gubuk kayak gitu Mas. Oh. Berapa hari Mas di Pantai Karangkusumo itu ritualnya? Karangkusumo itu cuma 1 hari Mas. Soalnya saya nggak pakai kuncen, nggak pakai apa kan. Nekat sekali Mas. Ya, karena nggak pakai kuncen. Karena kondisi waktu itu emang sudah ya frustasi lah Mas. Iya udah kolab lah pikirannya. Udah habis-habisan. Dalam arti udah buntu gitu. Udah habis-habisan, keluarga di rumah istri sama anak nanyain gimana keadaannya kan. Ya udah gimana gitu lah, makanya saya nekatkan diri menepi di pantai. Itu si Mas dalam arti ritual sendiri, jalur pesugihan nggak ngeri gitu. Misalkan gua ketemu goib, gua dalam arti nekat kan gitu kan, nggak takut gitu. Misalkan gua terjadi apa-apa nih di lokasi ini, atau gua misalkan sama goib nanti dilempar ke laut, itu si Mas udah nggak ada kepikiran gitu ya. Pokoknya mau hidup mau mati, istilahnya udah buntu lah pikiran. Pokoknya di otak saya tuh pulang harus bawa uang supaya saya bisa melunasi utang-utang saya kan. Iya, saking buntunya lah gitu ya. Aset-aset saya juga kan sudah disita semua sama pihak bank kan. Ya intinya harus sabar dulu ya Mas ya. Mungkin nanti kedepannya kan ya siapa tahu kan milik orang kan, rezeki orang kan nggak tahu gitu kan. Walaupun si Mas sampai terjun ke dunia hitam nyari-nyari pesugihan gitu ya Mas ya. Terus di Pantai Karangkusumo ini di Yogya ada ketemu makhluk gaib apa aja di situ? Kalau di Pantai Karangkusumo itu saya ketemu kayak modelnya danyang kayak gitu Mas.
Danyang itu sejenis apa mas? Kayak Dari bangsa-bangsa kayak keraton putri gitu. Putri dan keraton. Biasa pakaiannya kayak kebaya gitu. Kebaya gitu. Berapa orang itu mas? Itu ada sekitar 3 cewek. Cewek. Saya malah disuruh pulang. Pas Sudah. ritual itu. Sudah kamu pulang. Yang nggak mungkin masih di sini. Daripada ntar nyawa kamu yang terancam, kamu tidak dapat apa-apa. Gitu. Itu yang di pantai Karangkusumo ya mas. Nah, terus setelah ketemu si makhluk goib itu yang 3 cewek itu mas disuruh balik, akhirnya itu langsung bergegas pulang malamnya atau nunggu pagi dulu di lokasi itu mas? Nunggu langsung bergegas pulang. Malam itu juga? Itu sekitar jam 3 lebih lah mau azan subuh. Oh, mau ba'da subuh. Berarti nggak lama disuruh balik sama si goibnya, si mas langsung balik gitu. Itu si mas dari lokasi bibir pantai itu neduh dulu nggak di rumah warga atau langsung balik ke rumah atau kemana dulu gitu? Saya waktu itu di pom bensin. Oh, berarti neduh di pom bensin. Terus saya kan cari-cari info lagi di internet kan, yang jalur-jalur persugihan. Nah, saya dapat info lagi kan di Mujang Tulung Agung gitu. Oh, berarti dalam arti dari pantai Karangkusumo Yogya, si Mas disuruh balik sama seorang cewek yang 3 itu goibnya. Si Mas sempat neduh dulu ke pom gitu. Terus langsung ke keramat Ngujang Tulung Agung. Iya, Jawa Timur itu. Oh, Jawa Timur. Itu lokasi keramatnya di pegunungan apa kayak di pantai Karangkusumo itu? Di pegunungan itu. Perbukitan gitu. Itu ada kuncennya? Ada itu. Kuncennya. Berarti dalam arti ritual di situ udah ada yang membackup lah kuncen tersebut gitu. Berapa malam di situ mas? Di situ saya 1 malam mas. 1 malam. Ya tapi tetap ujung-ujungnya itu yang diminta anak. Oh di situ juga. Jadi tetap kemana juga yang dipinta anak si mas. Makhluk apa aja di situ? Kalau di situ Ngujang kayak itu sejenis siluman monyet mas. Jadi di situ ada sumur 3 itu kan. Sumur kayak sumur apa? Sumur yang bulat keramat, itu? Iya. Situ kan 3. Emang kalau kita diterima kan pasti di air itu ada wajah kita. Oh. Pertama kalau kata kuncinya kalau di 3 itu sumur itu ada wajahnya sampean, berarti sampean lolos kontrak umur. Ketaikan lah dalam arti gitu. Nah yang sumur pertama itu nampak wajahnya mas. Yang pertama, sumur yang pertama. Nah yang kedua itu nampaknya anak saya. Yang ketiga, sumur yang kedua itu anak. Yang ketiga istri si emas yang ketiga. Berarti kan itu yang diambilnya kan bukan saya tapi anak sama istri. Jadi saya nggak sanggup lah menentukan diri kuncinya. Kalau kuncinya juga bilang kalau sampean mau bawa uang dari sini sampean harus ikhlas, harus tegas, rela. Anak sampean sama istri sampean diambil. Kata si kuncinya. Berarti itu sebelum ritual tersebut yang di Ngujang Tulung Agung, berarti si Mas ke sumur itu dulu itu mau proses mandi dong? Iya, proses mandi ya. Ya mau proses mandi yang ditimbulkan itu dari si air tersebut wajah-wajah keluarga si Mas. Dan akhirnya si Mas batal lah dalam arti ritual di lokasi tersebut ya Mas ya. Langsung pulang gitu. Apa neduh dulu di rumah kuncinya dulu mas? Berapa hari dulu? Di rumah kuncinya 1 hari kan. Ya kita sharing masalah lagi utang begitu. Minta solusi lah intinya sama dia ya. Cuman sih dia tetap kalau misalkan saya mau pulang bawang itu ya anak sama istri saya yang diambil. Terus si kuncennya ngasih saran apa aja gitu? Ya kuncen cuma ngasih saran obrolan kayak gitu. Kalau sampai mau monggo saya antar lagi sampai ke lokasi yang berbeda. Di lokasi yang itu. Oh lokasi yang saya tuntun sampai berhasil sampai bawa uang. Itu mas selama perjalanan si mas berarti udah 4 keramat nih ya. Itu dalam arti kan memerlukan biaya yang cukup besar gitu mas. Itu mas saya udah habis-habisan sekali mas, udah habis hampir ratusan juta juga. Ya itu terakhir saya di Tulung Agung itu udah
udah nggak punya uang sama sekali, HP udah dijual. Iya. Pokoknya Masalahnya udah si Mas udah nggak balik-balik selama perjalanan itu, nyari-nyari tempat pesugihan gitu ya. ya kan saya dari Tulungagung itu ngompreng mobil, pas di daerah Alas Roban itu saya ketemu musafir. Musafir, saya cerita lah sama musafir itu, ngomong, Mas kalau sampean kayak gini tuh jalurnya salah, kalau sampai nyari jalan pesugihan itu sampai salah, kalau di dalam mata cuman kelilit utang. Iya, cuman masalah utang lah gitu kan. Berarti si musafir itu mengingatkan gitu sama si Mas, dalam arti jangan sampailah terjun ke dunia itu gitu kan. Musafir itu sangat baik Mas, saya dikasih makan, Iya. sampai dikasih ongkos kan, dia kasih nunjukin satu tempat di daerah Majalengka, di Petilasan adalah pokoknya. Di Majalengka, Jawa Petilasan. Barat itu. Berarti di Petilasan Raja Galuh ya Mas ya, di Majalengka. Nah, berarti setelah si Mas ketemu seorang musafir itu, berarti si Mas langsung ke Petilasan Raja Galuh yang di Majalengka. Gitu. Dalam arti di situ si Mas ke Kuncennya dulu dong. Iya, ke Kuncen dulu. Saya tanya-tanya keluarga. Waktu itu kan di situ lagi masa lockdown, tidak boleh ada orang masuk kan dalam tempat itu. Tapi saya memaksakan ke Kuncennya. Akhirnya Kuncennya saya rayu, saya merasa kasihan. Akhirnya saya boleh masuk. Nah di situ saya di dalam Petilasan itu 1 minggu Mas. 1 minggu. Sambil puasa enggak? Sambil puasa itu Mas. Sambil puasa. Berarti si Mas 1 minggu tersebut berarti dalam arti sambil zikir atau wiridan gitu, ada wiridan sholat sunnah di situ saya Mas. Oh, di situ kan saya dikasih tahu musafir Mas, nyari jalan Riyadhah dari Gusti Allah. Oh, berarti si Mas ngambil jalur Riyadhah gitu. Setelah ketemu si musafir itu, langsung di Petilasan Raja Galuh si Mas Riyadhah di situ selama 6 hari. 7 hari. 7 hari. 1 minggu. 7 hari. Ketemu seorang aulia atau di situ ketemu jin atau apa gitu? Kalau saya itu ilmunya aulia itu. Aulia. Jadi situ ya pas kalau sholat malam, sholat tahajud apa kan, saya selalu baca yasin di situ kan, sampai subuh. Pada waktu itu malam terakhir, malam ke-7 ditemuin kayak seorang sunan kayak gitu lah, pakai pakaian putih, berjubah gitu Mas ya. Berjubah, masih nasihat begini. Ini sampean kan jalur Riyadhah Allah, coba sampai sambil usaha. Akhirnya kan saya menuruti apa kata yang dikasih leluhur yang ada di situ kan. Saya langsung bicarakan ke Kunciannya, ya sudah Mas, sampean alhamdulillah sudah dapat petunjuk. Ya, dapat petunjuk itu. Akhirnya kan saya bincang-bincang, waktu saya belum berani pulang ke rumah kan. Belum berani. Dalam arti belum berani itu si Mas karena belum bawa uang ya. Karena nyari-nyari pesugihan, berarti dalam arti udah 4 pesugihan nih. Nyari-nyari setelah 4 pesugihan itu langsung ke Petilasan Raja Galuh yang di Majalengka. Setelah itu si Mas dapat hidayah gitu ya dari aulia, para wali-wali Allah gitu. Proses Riyadhah di situ ya Mas ya. Dan setelah itu kemana lagi perjalanan si Mas? Itu saya buka usaha itu di daerah Majalengka Mas, usaha kecil-kecilan kan, pedagang asongan gitu. Oh, jualan asongan keliling gitu. Itu juga dapat modal, dapat dikasih sama Kuncen itu waktu itu dikasih 850.000. 850.000. Saya jualan di bis-bis lah. Yang asongan itu. Tapi alhamdulillah Mas, saya juga bingung Mas asli. Itu dalam 1 hari kalau saya itu pendapatan lebih, hampir dapat 1 juta lebih Mas. Padahal barang yang dijual saya nggak sampai segitu Mas. Luar biasa ya. Ya mungkin itu jalannya mungkin ya. Iya, dari Allah. Hidayah dari Allah gitu kan si Mas. Mungkin intinya supaya si Mas kedepannya supaya lebih baik lagi, mendekatkan diri kepada Allah gitu intinya. Mungkin Mas selama perjalanan si Mas, momen-momen yang paling mengesankan dan menyedihkan gitu selama perjalanan si Mas itu berarti
ingat keluarga dong intinya ya. Ya ingat, pasti ingat Selama keluarga. ini kan si Mas belum balik-balik gitu kan ke rumah, belum bertemu sama anak sama istri gitu kan. Dalam arti mungkin kedepannya si Mas digampangkan rezekinya gitu kan, lebih baik lagi lah hidupnya gitu, usahanya bisa bangkit lagi ya Mas. Ada yang disampaikan lagi sih Mas? Ya saya cuma mau nitip pesan ke semuanya, Ya, walaupun kita dalam keadaan sesulit apapun, sesusah apapun, sesusah apapun, jangan mencari jalan pintas. Sudah ada contohnya ini saya kan. Iya. Sudah bukannya tambah baik malah tambah terpuruk Iya, sampai betul. habis-habisan. Masih mending kita mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Bang. Iya, Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Berarti intinya kita lebih baik di jalan yang benar sesuai ajaran agama kita Islam. Lebih mendekatkan diri lagi ke yang Maha Kuasa gitu. Iya benar. Oke, next, terima kasih teman-teman. Mungkin sampai di sini ya obrolan sesi cerita misteri saya bersama Mas Bro ini, dan kita tutup. Tetap ikuti kisah-kisah misteri dari Leweng Channel. Jangan lupa dengan cara like, komen, subscribe agar channel kami terus berkembang dan bisa terus menghibur teman-teman di rumah. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.